Assalamualaikum anak-anakku, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku dimanapun berada, anak-anak SMP se-Yogyakarta khususnya kelas 8, hari ini kita akan mempelajari materi Al-Quran Hadis tentang ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid yang akan kita bahas pada hari ini adalah hukum tajwid bacaan al. Al ada dua macam, yaitu ada al-qomariyah, ada al-syamsiyah. Nah, tentunya kalian sudah sering membaca di dalam Al-Quran, juga banyak sekali menemui huruf al. Nah, kalian harus paham kenapa harus bisa membedakan mana yang namanya al-syamsiyah dan mana yang namanya al-qomariyah. Kita perhatikan yang pertama ya adalah al-qomariyah. Al-qomariyah hurufnya ada 14 ya, ada 14. Apabila bertemu dengan salah satu huruf ini, maka dibacanya al-qomariyah. Nah, harus bagaimana cara membaca al-qomariyah? Al-qomariyah itu huruf alnya harus dibaca jelas. Harus dibaca jelas. Kadang-kadang bisa disebut juga idhar qomariyah, karena bacaan alnya dibaca jelas. Adapun huruf al-qomariyah yang pertama ada alif, ba, jim, ha, kho, ain, ghin, fa, qof, kaf, mim, wawu, ya. Jadi apabila menemui huruf al bertemu dengan huruf ini, itu bacanya al-qomariyah, harus jelas. Contohnya, kita perhatikan di sini al-majlis, alif lamnya dibaca jelas. Al ini bertemu dengan mim, ya, mim salah satu huruf al-qomariyah, ada mim. Jadi al ketika bertemu mim itu harus dibaca alnya jelas, al-majlisu. Ada lagi ain, ya, al bertemu ain, jadi al-ilmi atau al-ilmu. Ini alnya bertemu ain, alnya harus dibaca jelas. Ada lagi alif lam bertemu jim, jim itu huruf al-qomariyah, maka alif lamnya dibaca jelas, al-jahiluna. Masih banyak lagi contohnya. Kalau kalian lihat di Al-Quran, coba nanti kalian buka Al-Quran surat Asy-Syam, itu juga banyak sekali contohnya di situ, ya. Atau di surat-surat yang lain ayat Al-Quran, silakan nanti kalian kalau menemui huruf al yang bertemu dengan 14 huruf ini, itu namanya al-qomariyah. Jadi sekarang sudah tahu cara membacanya bagaimana. Tinggal kalian nanti ketika membuka Al-Quran mengetahui ada seperti itu, silakan langsung dicatat di buku tulis kalian, ya. Jadi supaya untuk lebih memahami dan menghafalnya lagi. Selanjutnya yang kedua adalah al-syamsiyah. Apa lagi itu al-syamsiyah? Al-syamsiyah itu huruf alnya apabila bertemu dengan huruf al-syamsiyah. Al-syamsiyah itu ada 14 huruf, sama aja 14 huruf. Yang pertama ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shod, dot, to, dho, dan lam, kemudian nun. Apabila ada al bertemu huruf 14 huruf ini, maka cara membacanya alnya itu disamarkan, dihilangkan. Alnya itu jadi hilang, langsung masuk ke dalam hurufnya dan dibaca dengan melebur. Melebur seperti apa? Melebur ke dalam huruf ini. Jadi alnya itu nanti hilang. Contohnya nih, langsung lihat contohnya. Di sini ada al, kemudian bertemu bo, ya, bo, maka dibacanya langsung masuk ke do-nya, alnya jadi hilang. Itu asy-syamsiyah. Ad-duha, dikasih wa, wad-duha. Nah, silakan nanti kalian buka surat ad-duha, dilihat di situ banyak hukum bacaan al, ya. Kemudian contoh yang kedua, ini alif lam juga bertemu dengan ro,
maka alnya dihilangkan bacanya, dihilangkan, langsung melebur ke huruf syamsiahnya, ke dalam ronya. Jadi ardu, ardi, langsung hilang alnya, langsung ardi, langsung melebur di huruf syamsiahnya di ro ini. Contoh yang kedua ada ini ta, lam, alif lam bertemu ta. Alif lam bertemu ta itu juga bacaan asyamsiyah. Ini huruf syamsiahnya ta, jadi alnya hilang, langsung melebur ke ta. At-tajir. Ini lagi nun, alif lam bertemu nun. An-nasi. Ada lagi asyamsi. Wasyamsi waduhaha. Wasyamsi itu juga bacaan alnya adalah asyamsiyah, lam samsiyah. Jadi alif lamnya itu hilang, langsung melebur ke huruf samsiyahnya. Seperti tadi al-qamariyah. Kalau al-qamariyah diingat-ingat harus dibacanya jelas. Har. Nah, ini bertemu huruf ada 14 juga. Huruf al-qamariyah juga ada 14. Kemudian yang kedua asyamsiyah, hurufnya juga ada 14. Coba setelah ini kalian buka bukunya, di buku Al-Quran, hadis juga banyak ayat-ayat Al-Quran. Kalian temui, wah ini alnya apa? Silahkan dicocokkan alnya asyamsiyah atau al-qamariyah. Harus bisa membedakan. Ingat, kalau bertemu dengan al-qamariyah, alnya dibaca jelas, seperti idhar, jelas. Kemudian kalau al-qamariyah, asyamsiyah, ini alnya itu hilang, jadi langsung melebur ke huruf samsiahnya, ke huruf asyamsiyah yang ada 14 ini. Sampai di sini bisa dipahami anak-anakku? Setelah ini kalian silakan lihat di buku, di Al-Quran. Al-Quran kalian buka, dibaca, siapkan juga buku tulisnya. Harus bisa memisahkan al-qamariyah, contohnya apa aja, dicari sebanyak-banyaknya di dalam Al-Quran ya. Kemudian yang kedua, al-qamariyah juga kalian cari lagi di dalam Al-Quran yang termasuk surat yang termasuk bacaan al-qamariyah, kalian catat di buku supaya kalian bisa memahami. Karena apa? Mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu tajwidnya itu adalah wajib. Kalian harus wajib mempelajari ilmu tajwidnya, karena membaca Al-Quran tanpa mengetahui ilmu tajwidnya itu tidak boleh ya. Harus tahu hukum bacaan apa itu. Ada banyak sekali ilmu tajwid, silahkan kalian pelajari lagi, diulang lagi pelajaran yang lalu. Jadi ketika kalian membaca ayat-ayat Al-Quran, kalian paham, oh ini hukum bacaannya apa ya. Untuk hari ini kita hanya membahas hukum tajwid tentang bacaan al yang ada dalam Al-Quran, yaitu yang pertama al-qamariyah, yang kedua asyamsiyah, asyamsiyah jadi dibacanya ya. Yang perlu kalian ketahui lagi dan perlu diingat-ingat lagi, al-qamariyah alnya dibaca jelas, sedangkan asyamsiyah alnya jadi hilang, langsung melebur ke huruf samsiyahnya. Mungkin sampai di sini dulu anak-anakku. Selamat berjumpa kembali pertemuan yang akan datang dan berikutnya. Pesan ibu untuk kalian, ingat selalu membaca Al-Quran, banyak-banyak membaca Al-Quran, dan harus wajib mempelajari ilmu tajwidnya. Mungkin dari ibu cukupkan sekian. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.